teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saskia Reskiananda dari 10 Potensi 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kira-kira kalian sudah ada yang tahu belum tentang Kerajaan Demak? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Apa itu Kerajaan Demak? Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar akhir abad ke-15. Kerajaan ini berperan besar dalam penyebaran agama Islam serta perkembangan politik dan budaya Islam di Nusantara. Berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1478 Masehi. Raden Patah diyakini sebagai keturunan Raja Majapahit atau Prabu Brawijaya V yang kemudian memeluk Islam. Setelah Majapahit melemah, Demak muncul sebagai kekuatan baru di Jawa. Pusat kerajaan terletak di Demak, Jawa Tengah yang saat itu merupakan daerah pesisir strategis untuk perdagangan. Letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, tepatnya di wilayah Demak, Jawa Tengah. Pusat kerajaannya berada di Bintaro, dekat muara Sungai Demak, dan memiliki lokasi yang strategis karena dekat dengan pelabuhan utama seperti Semarang dan Jepara. Silsilah Raja. Yang pertama yaitu Raden Patah. Ia adalah pendiri dan raja pertama Kesultanan Demak. Yang kedua yaitu Pati Unus, dikenal juga sebagai Pangeran Saberanglor. Ia adalah putra Raden Patah dan raja kedua Demak. Yang ketiga yaitu Sultan Trenggana. Ia membawa Demak ke puncak kejayaan, lalu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Yang keempat yaitu Sunan Prawoto. Ia adalah putra Sultan Trenggana yang masa pemerintahannya tidak stabil. Lalu yang kelima ada Arya Penangsang. Ia naik tahta setelah membunuh Sunan Prawoto dan akhirnya tewas dalam pemberontakan. Perkembangan kerajaan. Kerajaan Demak berkembang pesat menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, pusat perdagangan strategis dan kekuatan militer yang menyebarkan agama Islam di bawah kepemimpinan awal seperti Raden Patah, Pati Unus, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana dengan perluasan wilayah serta penyerangan ke Malaka. Namun kemudian mengalami kemunduran akibat sengketa suksesi dan perang saudara yang akhirnya mengakhiri kekuasaannya dan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi, di mana kekuasaan Demak meluas ke hampir seluruh Pulau Jawa, mengalahkan Pajajaran, menguasai wilayah seperti Surabaya, Madura, hingga Belambangan, dan berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Pada masa ini, Demak menjadi kekuatan maritim dan politik terkuat di Jawa, menyebarkan Islam secara luas, serta menjadi pusat ekonomi dan budaya Islam di Nusantara. Masa keruntuhan Kerajaan Demak dimulai pada tahun 1546 Masehi setelah wafatnya Sultan Trenggana yang memicu kerabutan kekuasaan dan perang saudara. Keruntuhan ini mencapai puncaknya ketika Jaka Tingkir dari Pajang mengalahkan Arya Penangsang pada tahun 1554 Masehi dan mendirikan Kerajaan Pajang secara efektif mengakhiri kekuasaan Demak. Bukti peninggalan yang pertama yaitu ada Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak, bersama para wali Songo pada abad ke-15. Ia berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dan pemimpin di masa itu. Masjid Agung Demak adalah peninggalan utama dan paling terkenal dari Kerajaan Demak. Masjid ini merupakan situs bersejarah dan sangat penting dan sangat bermakna. Selanjutnya itu ada situs Kolamudu. Situs Kolamudu di depan Masjid Agung Demak adalah peninggalan bersejarah dari Kesultanan Demak Bintoro pada masa abad ke-15 Masehi, sejaman dengan pendirian masjid dan kesultanan oleh Raden Patah sekitar tahun 1478 Masehi. Situs ini menyimpan banyak kenangan masa lampau dan menjadi bukti bisu dari kegiatan keagamaan serta peran penting Masjid Agung Demak di zaman kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Saat ini situs Kolamudu dan Padasan kuno tersebut menjadi bagian dari objek wisata religi dan cagar budaya yang dilestarikan meskipun tidak lagi digunakan untuk wudhu sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu ada Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga didirikan setelah beliau wafat, yang diperkirakan terjadi pada tahun 1513 Masehi atau sekitar 1520 Masehi. Makam Sunan Kalijaga juga menjadi situs sejarah populer yang terkait erat dengan sejarah Kerajaan Demak. Namun secara teknis, bukanlah peninggalan langsung dalam arti bangunan yang didirikan oleh kerajaan tersebut, melainkan tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh sentralnya.
Lalu yang terakhir ada Saka Tatal. Saka Tatal adalah salah satu peninggalan kerajaan Demak yang paling terkenal dan ikonik, yang merupakan bagian dari Masjid Agung Demak. Saka ini adalah salah satu dari 4 tiang utama atau saka guru yang menyangga atap masjid bersejarah tersebut. Tiang ini secara khusus dibuat oleh Sunan Kalijaga. Pemasangan Saka Tatal oleh Sunan Kalijaga diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-15 Masehi, kemungkinan besar sekitar tahun 1477 Masehi atau 1479 Masehi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.